Karena waktu sudah mau menjelang malam, mereka pun langsung masuk ke rumah dan ditunjukkan oleh si pemilik rumah kamar yang akan mereka tempati. Akhirnya setelah sampai ke kamar yang mereka tempati, mereka pun langsung bersih-bersih, siap-siap, dan lain sebagainya. Dan singkat cerita, sekitar pukul 8 malam, hai guys, balik lagi di ADR Viewer, tentunya bersama saya Hendra Ardiansyah. Dan di video kali ini saya akan kembali menceritakan cerita horor yang dikirimkan oleh seseorang langsung ke sosial media saya. Tetapi sebelum saya lanjut membahas tentang cerita horor yang akan saya ceritakan di video kali ini, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu, oke? Subscribe. Ya, cerita horor kali ini dikirimkan oleh seseorang, sebut saja namanya adalah Rian. Jadi si Rian ini mengajak dua orang temannya, yaitu si Ricky dan si Dani, untuk berlibur ke sebuah desa. Karena pada waktu itu bertepatan libur pasca semester. Jadi untuk menunggu kembalinya masuk sekolah, si Rian ini mengajak Dani dan Ricky untuk liburan ke sebuah desa. Akhirnya pada keesokan harinya, mereka pun langsung menuju ke desa yang mereka ingin tuju untuk menjadi tempat liburan mereka. Mereka pun menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh, karena mereka tinggal di kota dan mereka harus ke desa. Jadi menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh. Dan singkat cerita, mereka pun sampai ke desa tersebut sekitar pukul 5 sore. Dan di desa tersebut mereka ini memutuskan untuk menginap di rumah dari teman ayahnya si Rian ini. Jadi ayahnya si Rian ini punya teman yang tinggal di desa tersebut. Mereka pun langsung ke rumah dari teman ayahnya si Rian ini. Sampai di rumah dari temannya ayahnya si Rian ini, mereka pun meminta izin untuk menginap di tempat itu. Akhirnya si pemilik rumah pun mengizinkan mereka menginap di tempat itu, karena ayahnya si Rian ini dengan pemilik rumah ini sangat akrab. Karena waktu sudah mau menjelang malam, mereka pun langsung masuk ke rumah dan ditunjukkan oleh si pemilik rumah kamar yang akan mereka tempati. Akhirnya setelah sampai ke kamar yang mereka tempati, mereka pun langsung bersih-bersih, siap-siap, dan lain sebagainya. Dan singkat cerita, sekitar pukul 8 malam, si pemilik rumah pun mengetuk pintu kamar mereka dan mengajak mereka untuk makan malam bersama. Setelah selesai makan malam, si Rian dan dua orang temannya ini memutuskan untuk duduk-duduk di teras sambil bercerita-cerita. Akhirnya mereka pun bercerita-cerita di teras rumah. Dan sekitar pukul 10 malam, si pemilik rumah ini meminta si Rian, Dani, dan Ricky pun masuk ke dalam rumah karena dibilang waktu sudah larut. Ya, karena menghargai si pemilik rumah, Rian, Dani, dan Ricky pun menuruti permintaan itu. Mereka pun langsung masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar. Tetapi di dalam kamar tersebut mereka belum tidur. Mereka masih mengobrol karena ya mereka belum bisa tidur dengan jam masih sekitar pukul 10 seperti itu. Di tengah-tengah mereka sedang ngobrol, si Rian ini mendengar suara air seperti digayung. Tetapi di sini hanya Rian sendiri yang mendengar, dan dia bertanya ke dua orang temannya, yaitu si Dani dan si Ricky, apakah mereka juga mendengar suara tersebut. Tetapi si Dani dan Ricky ini mengatakan mereka tidak mendengar suara apapun. Si Rian pun berpikir mungkin saja dia hanya berhalusinasi. Dan mereka pun melanjutkan cerita atau ngobrol-ngobrol mereka. Akhirnya mereka bertiga ini mendengar suara seperti air yang digayung, seperti apa yang didengar Rian sebelumnya. Mereka pun kaget,
langsung penasaran. Mereka bertiga ini memutuskan melihat ke kamar mandi apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi sampai di kamar mandi mereka tidak menemukan hal apapun tidak ada di kamar mandi itu. Akhirnya mereka pun masih belum berpikiran yang aneh-aneh. Mereka pikir ada apa atau bukan hantu. Mereka berpikir itu bukan hantu. Mereka pun lanjut untuk mengobrol. Tetapi setelah lanjut mengobrol, mereka kembali mendengar suara yang sama, dan ini lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya mereka ini semakin penasaran apa sebenarnya yang terjadi di kamar mandi tersebut. Dan Ryan memiliki ide ingin merekam kejadian apa di kamar mandi tersebut. Mumpung waktu itu dia membawa kamera GoPro. Akhirnya Ryan pun menyalakan GoPro-nya dan mulai merecord kejadian apa yang ada di kamar mandi tersebut. Setelah merecord cukup lama, akhirnya tiba-tiba lampu kamar mandi yang di kamar dari Ryan dan teman-temannya ini mati sendiri. Tetapi di situ Ryan dan teman-temannya tidak berpikiran yang aneh-aneh. Mereka berpikir itu hanya korslet. Setelah lampu di kamar mandi tersebut mati, Ryan pun mengambil kamera GoPro-nya yang sudah merecord yang cukup panjang dan ingin melihat kejadian apa yang ada di kamar mandi tersebut. Tetapi setelah Ryan memindahkan SD card-nya ke handphonenya, file video tersebut rusak dan tidak bisa diputar. Ini membuat mereka menjadi tambah heran. Ada apa sebenarnya di kamar mandi tersebut? Akhirnya mereka pun memutuskan untuk tidur malam itu. Singkat cerita, sampai ke keesokan harinya, tepatnya pagi hari, mereka masih memikirkan hal atau kejadian yang tadi malam mereka alami. Tetapi mereka di situ memutuskan untuk jalan-jalan berkeliling desa karena itu adalah tujuan utama mereka. Singkat cerita, mereka pun kembali ke rumah yang mereka tinggali semalam, atau rumah dari teman ayahnya si Ryan ini, karena mereka sudah selesai jalan-jalan berkeliling desa. Akhirnya setelah selesai jalan-jalan, karena waktu juga sudah menunjukkan akan menjelang malam, mereka pun beberes, mandi dan lain sebagainya. Dan seperti semalam, si pemilik rumah ini mengajak mereka makan malam bersama. Dan setelah selesai makan malam, mereka memutuskan tidak duduk-duduk di teras lagi karena menghargai si pemilik rumah. Jadi mereka hanya duduk-duduk di ruang tamu. Dan tak tahu kenapa mereka di ruang tamu itu menceritakan cerita-cerita horor. Si pemilik rumah ini mendengar mereka yang sedang bercerita horor dan melarang mereka untuk bercerita-cerita horor di rumah tersebut. Tetapi si pemilik rumah ini tidak memberikan alasan apa-apa tentang kenapa mereka dilarang untuk bercerita cerita horor. Dan si pemilik rumah ini meminta mereka untuk masuk kamar mereka dan tidur. Akhirnya Ryan, Dani, dan Ricky menuruti permintaan itu. Tetapi mereka tidak tidur, tetapi melanjutkan cerita-cerita horor mereka. Dan tiba-tiba seperti ada suara pintu yang dibanting dengan keras. Di situ Dani, Ricky, dan Ryan langsung kaget dan melihat keluar apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di luar tidak ada apa-apa. Mereka pun kembali ke kamar dan melanjutkan cerita horor mereka. Tetapi tiba-tiba si Ricky kemasukan dan Ryan dan Dan ini menjadi panik karena melihat Ricky yang kesurupan. Dan Ricky ini mengatakan, atau hantu yang merasuki si Ricky ini mengatakan bahwa dia tidak suka ada Ryan dan teman-temannya di rumah itu, atau keberadaan dari si Ryan dan teman-temannya di rumah tersebut, karena rumah tersebut itu seperti rumah yang sudah kuno
dan rumah tua, ya mungkin ada penunggunya. Rian dan Dani pun berusaha menenangkan si Ricky. Akhirnya setelah cukup lama si Ricky kesurupan ini, si Ricky pun sadar. Dan mereka bertiga pun memutuskan untuk tidur. Akhirnya singkat cerita sampai ke keesokan harinya, mereka bertiga ini memutuskan untuk pulang ke kota. Padahal rencana liburan mereka adalah 3 hari. Tetapi di hari kedua mereka memutuskan untuk pulang ke kota karena kejadian yang dialami mereka selama 2 malam berada di tempat itu. Wow. Akhirnya si Rian berpamitan ke si pemilik rumah. Dan si pemilik rumah ini menanyakan, loh kenapa sudah mau cepat pulang sedangkan rencana liburan 3 hari. Si Rian ini hanya beralasan bahwa mereka ada tugas sekolah mendadak yang harus diselesaikan. Si Rian ini tidak mengatakan bahwa ada kejadian-kejadian yang mengganggu mereka selama 2 malam karena menghargai si pemilik rumah. Wow. Menurut saya cerita ini cukup creepy. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke? Oke. Dan mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jika kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini tentunya. Oke? Dan terima kasih kalian sudah mau menonton video ini. Terakhir, see you, bye.